Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi Susanto dengan NRP 5025. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan untuk revisi saya di praktikum modul 4 dasar Despro. Jadi langsung saja untuk nomor satu. Oh ya, by the way, saya mau klarifikasi dulu. Saya kemarin di susulan praktikum itu AC0. Jadi di sini saya akan menjelaskan keempat soalnya yang saya revisi. Dan alasan kenapa kemarin saya AC0 adalah karena mungkin terlalu fokus di nomor satu dan ketika lihat soal-soal yang lain, sebenarnya saya sempat lihat soal yang lain, tapi ketika lihat soalnya cukup ribet, jadi saya mau nomor satu dulu yang saya anggap bisa, tapi ternyata belum AC-AC, jadi ya intinya terstuck di nomor satu. Jadi langsung saja nomor satu, itu soalnya Trailblazer, di mana kita disuruh untuk membuat sebuah, intinya ada sebuah grid yang akan dilalui oleh si blok yang kita nanti berikan eh, komennya, ada AWAS atau USB biasa seperti keyboard, W itu ke atas, S itu ke bawah, A kiri, D ke kanan. Langsung saja untuk kode saya. Pertama, kita buat dulu sebuah struct yang akan mengidentifikasikan si bloknya nanti. Di setiap bloknya kan akan memiliki beberapa beberapa data, yaitu pertama ada row, kolom, RC atau row kolom, di mana itu mengindikasikan posisi si bloknya ada di mana di awalnya atau nanti setelah bergerak nanti posisi keyboardnya ada di mana, lalu ada X di mana mengindikasikan si energi jejak yang diberikan oleh si bloknya nanti, terus ada komen kan di mana panjang komen yang diberikan oleh si bloknya, terus ada komennya di mana nanti bertipe char atau string komen char area char yang akan berisikan nanti WAS-nya WSAD-nya. Dan di sini setelahnya saya beri nama blog. Lalu ini ada fungsi upload X, di mana kan nanti setiap pergerakan si blognya akan mengupdate si energinya atau X-nya. Nanti seberapa banyak, kalau misalkan X-nya itu di modul 2 sama atau si X-nya itu dan genap itu tinggal X kita bagi dua. Dan kalau misalkan tidak, berarti kan X-nya ganjil, maka kita kalikan 3 dan satu. Dan jangan lupa kita memakai pointer. Kenapa? Karena kita ingin mengupdate nilai X-nya. Jadi kalau misalkan juga pakai pointer, maka akan mengubah di fungsinya saja, tidak di X-nya yang nanti kita input di main. Seperti itu. Lanjut untuk main-nya, kita inisiasikan IJ sebagai untuk perulangan nanti. Misalnya untuk seberapa banyak blok yang kita ingin ada gitu. Misalkan di sini uh, N, nanti kita scan scan F, si N-nya, lalu kita inisiasikan sebuah array, sebuah integer RC untuk row column sebagai map-nya. Nanti grid-nya itu ada row-nya berapa, column-nya berapa, karena ya berbeda. Lalu kita insersikan sebuah uh, data blok yang kita tadi sudah buat struct-nya, dan kita buat dengan array sebanyak n. Kan kita buat sebanyak berapa n blok yang kita bikin di array di sini. Lalu lanjut untuk memasukkan si data-data dari bloknya. Jadi nanti kita masukkan pertama udah pasti blok i R-nya, tadi R tadi row-nya, posisi RC-nya, row kolomnya si bloknya, terus X-nya sebagai energi, terus ada command sama si komennya. Jangan lupa untuk tipe datanya, saya pakai long long X karena kemungkinan kalau misalkan kita update, ada kemungkinan melebihi dari batas dari integer. Lanjut, setelah kita menginputkan dari data-data si bloknya tadi, kita lanjut ke data integer Q, yaitu gimana kita seberapa banyak kita menyuruh bloknya. Misalkan dua, berarti kita menyuruh dua blok, ada dua perintah yang kita berikan ke si bloknya. Kemudian kita ambil Q-nya dengan scan F itu biasa integer, lalu kita bikin sebuah array order, integer array dengan integer order dengan array sebanyak Q, kan terus kita scan F kan dengan perulangan seperti si ordernya. Karena misalkan kita ini tuh menandakan misalkan nih ada tiga blok. Nah, ada dua perintah di mana perintah yang pertama itu kita menyuruh satu
blob dengan indeks 1 untuk bergerak, lalu blob dengan indeks 0 untuk bergerak. Seperti itu. Intinya soalnya seperti itu. Terus setelah kita memberikan eh, menginput dari ordernya, kita buat sebuah map atau intinya gridnya. Gridnya kita buat dengan long map array 2 dimensi 1,5 1,5. Kenapa pakai long karena ya tadi kan si mapnya nanti kita tambahkan dengan X untuk mendapatkan hasil akhirnya kan. Nah, tadi X-nya kan bisa lebih aja lebih karena ada si formula X kali 3 per 1 kan bisa lebih dari batas integer, jadi kita pakai long terus kita indikasikan inisiasikan dengan nilai 0 karena ya kita mau awalnya ini semua. Lalu lanjut ke ini kita karena kan tadi kita udah menempatkan X-nya di beberapa kolom kan, beberapa row dan kolom. Karena kita udah mengawali mereka dengan itu, maka kita harus menambahkan di mapnya, kita harus menambahkan jejaknya kan kita udah nempatin si belumnya ke mapnya itu, maka otomatis si mapnya udah berubah, jejaknya udah nambah lah. Jadi kita tambahin dulu energinya, lalu untuk selanjutnya, nah ini untuk pergerakannya, jadi sebanyak tadi order yang kita berikan, sebanyak order yang kita berikan, kita yang pertama kita sebuah inisiasikan ID ini untuk menyimpan order ID si ordernya, si blok yang ingin kita pindahkan. Kenapa buat yang baru? Karena biar lebih simpel daripada kita buat kayak gini. Maaf, blok ini, mending kita langsung ini biar nanti kalau misalkan kita mau memanggil si order ID, order I-nya, blok yang mana yang kita gerakan, kita tinggal ke ID. Sini C ini sama aja. Jadi untuk menjelaskan si pergerakan si bloknya. X juga sama. Terus, nah, setelah itu kita pakai perulangan yang kedua. Yang pertama kita update dulu karena tadi kan yang di awal udah ditambahkan kan, udah ditambahkan X, si maknya udah ditambahkan sama X di kalau awalnya. Kita update dulu, setelah itu baru kita gerakan nih. Kalau misalkan dia ke si komennya yang tadi itu W, maka kita ke atas. W itu kan ke atas, mana ya row-nya kita kurangi. Kalau misalkan S kan berarti ke bawah, berarti R-nya kita tambah, kalau row-nya kita tambah. Kalau misalkan A kan ke kiri, berarti eh, kolomnya kita kurangin. Dan kalau misalkan D ke kanan, maka kolomnya kita tambah. Eh, Setelah itu kita tambahkan dengan X yang udah kita update tadi. Lanjut, eh, jangan lupa untuk mengganti setelah perulangan ini kan udah jadi kan. Karena setelah perubahan dari sebelumnya kan misalnya dari sini, kan sebelumnya ke sini kan. Udah jadi sini. Jadi si blok setelah perubahan ini, setelah perintahnya tadi kan udah berubah posisi dan berubah energi. Jangan lupa kita ganti. Karena takut kalau misalnya kita nggak ganti, nanti setelah kita berubah di sini, nanti kembali ke titik awal si bloknya tadi. Dari itu setelah perulangan kita nambahin semuanya, lalu kita tinggal ngeprint hasilnya. Kita pakai. Nah, kita ngeprintkan ini sebanyak R, sebanyak C, sebanyak kolom yang tadi kita bikin, dan map IC-nya. Itu bisa lupa untuk selesaikan. Itu untuk nomor 1. Langsung untuk nomor 2. Jadi intinya kita disuruh untuk membuat sebuah to-do list lah, contohnya. Ini pakai struct saja. Intinya kita ada beberapa perintah, ada komen, ada add, check, check ID, list, terus sama exit. Yang pertama kita buat sebuah struct terdapat char untuk nama si tasnya. Terus ada priority untuk mengindikasikan berapa tinggi prioritasnya. Aktif kalau karena ini aktif ini bertujuan untuk memperlihatkan apakah si tasnya tadi udah dihapus atau belum, atau ada atau enggak. Gitu. Dan makanya kita beri nama struct task. Lalu langsung saja kita buat sini, buat sebuah struct atau pointer yang mengarah ke arah ke arah struct task yang kita buat tadi. Dan kita inisiasikan dengan null karena kita belum ada, jadi kita intinya menunjuk si pointer tadi menuju ke memori yang belum ada, seperti itu. Dan kita inisiasikan indeks 0 untuk menunjukkan berapa listnya, ada berapa listnya. Kita belum buat apa-apa, kita belum nambahin listnya, jadi kita inisiasikan dengan 0. Lalu saya pakai perulangan while, gimana?
while satu atau while true. Jadi intinya yes bakal ngulang selamanya lah kalau misalkan nggak ada breaknya di lab. Tapi kalau misalkan intinya nanti saya jelasin. Jadi pertama kita buat sebuah variable char yang adalah comment yang bersih 20 karena ya tadi ada cuma ada add, exit, check, list sama clear kan. Nah, yang nggak mungkin lebih dari 20. Jadi langsung saja kita scan kan, masukkan ke komen. Setelah itu kita cek apakah si komen yang kita masukkan tadi sama dengan exit. Kalau misalkan iya, kan berarti kan kalau misalkan sama nih, bahkan nol kan hasilnya kan. Kalau di SDR CMP kan. Terus kita balik dengan tanda seru, berarti kan true. Berarti kalau misalkan ini tadi true, maka kita beri yang keluar dari ulangan atau ya sudah selesai. Lanjut kalau misalkan enggak, kita cek lagi apakah tadi komen kita yang berikan apa sebenarnya add. Kalau misalkan iya, maka yang pertama kita lakukan adalah membuat si task packer yang kita buat tadi, kita reallocate memorinya atau kita tambahkan memorinya, kita ubah memorinya dari uh, packer ini kita ubah dari indeks ke satu. Kemudian indeksnya tadi kan 0, kita tambah satu kan satu. Karena kita nambahin add, dari listnya kita nambahin satu kan baru add-nya sekali kan. Berarti kita nambahin satu, berarti kan 0 plus satu satu. Jadi benar nggak? Satu size of plus. Kemudian sebesar satu dikalikan segedenya si tasnya itu tas itu stok tadi kan yang berisi tadi ada char dan dua int satu char dan dua int jadi kita buat sebuah tas PTR yang memorinya kita buat kita intinya ekspansi sebanyak dari sistemnya tadi dikalikan dengan satu indeksnya kan 0 ke satu 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 kali stok sistemnya tadi lalu setelah kita ekspansi kita harus scankan atau scanf dengan eh, mengisi tadi si nama prioritasnya dan eh, prioritasnya berapa indeks prioritasnya. Dan ini indeksnya kan dari 0 karena belum di first sekarang masih 0, jadi kita indeks 0. Lanjut, satu jangan lupa untuk indeks DTR aktifnya dan 0 kita ubah jadi satu karena sekarang udah aktif, udah satu, udah ada, jadi kita bikin aktifnya jadi satu. Oke, kita jangan lupa printkan kalau misalnya udah kita tambahkan printkan yang sudah di print ke pesan S, pesan B, dan is added. Kalau selesai, setelah itu jangan lupa untuk menambahkan si indeksnya dengan indeks plus plus. Lanjut, kalau misalkan enggak, bukan add, bukan exit, kita cek apakah si kode yang kita berikan itu sampai cek. Kalau misalnya iya, kita bikin sebuah integer ID di mana kita scan dan dulu kan misalkan kita cek 01 cek 15 kan. Jadi satu itu masukkan ke ID. Nah, kita cek dulu nih apakah si ID ini lebih dari indeks. Kalau misalkan iya, misalkan nih saya mau misalkan list ke dua, sedangkan saya baru membuat satu list. Maka itu kan tidak valid. Maka kalau misalnya ya, maka kita tuliskan ini empty karena kan kita punya satu list, tapi kita mau cek list kedua kan nggak mungkin. Nah itu kalau itu atau enggak, kalau misalkan si list dari tasnya tadi nggak aktif atau mungkin udah kita clear atau nggak ada, maka tinggal kita tas ID-nya empty. Kalau misalkan nggak, berarti kan ada kan, maka tinggal kita berikan si tas ini sama tas priority-nya. Lanjut kalau misalkan kemudian kita masukkan dalam list, pertama kita insertion i untuk perulangan, yaitu kita perintah to do list, ya formatnya to do list, habis itu slash n, habis itu baru list apa aja, dimana kita sebanyak ini kurang dari indeks, kan misalkan nih, indeksnya tadi kita nambahin dua kali dua, indeksnya sekarang dua, nah kurang dari dua, tapi kita memberi 0 sampai 1 berarti dua kali kan, ini dua list yang kita taruh tadi. Jangan lupa untuk cek apakah indeks tas aktifnya itu satu. Kalau misalkan iya, baru kita printkan. Kan kalau satu kan artinya printkan artinya ada kan. Maka kita printkan si tasnya sama tas produknya. Kalau misalnya enggak, ya kita skip. Lanjut, kalau misalkan kita pakai clear. Itu kan menghapus atau menghapus listnya, dia menghapus listnya kan. Jadi kita ambil ID-nya, kita ambil yang mau dihapus, setelah itu kita cek dulu apakah ID yang kita masukkan kurang dari indeks seperti yang tadi. Kalau misalnya ya kan nggak mungkin kan, maka kita tinggal
Kalau misalnya iya, berarti kan nggak mungkin ya. Kalau misalnya kita cek juga apakah ID-nya aktif. Kalau misalnya iya, kalau misalkan ID-nya aktif dan itu kurang dari indeks, maka kita benar berarti ada dan tidak melebihi indeks, maka kita ini perintah ini is clear dan kita jadikan tas aktifnya jadi nol karena kan udah hilang, udah kita clear jadi nol. Tapi jangan lupa kita pakai fasilitas untuk template ya untuk membersihkan memori dari tas PTN yang kita buat tadi. Itu. Lanjut untuk nomor ketiga, soal tiga itu intinya kita disuruh membuat sebuah eh, peramanan. Sebenarnya ini Fibonacci cuma pakai pointer. Ini cukup gampang cuma karena saya kemarin nggak sempat lihat nomor tiga tadi kayak nggak dikerjain lah. Intinya nanti ada case buat test case-nya, atau ada A1, A2 tuh bulan 1, bulan 2 dan X itu mau bulan keberapa yang mau dicari. Jadi untuk untuk ini saya nggak pakai rekursi, cuma pakai apa sih perulangan untuk nambahin Fibonacci-nya, cuma karena disuruh untuk memakai function dan dadanya juga ada function, jadi saya pakai ini. Karena saya juga nggak wajib pakai rekursi, jadi saya pakai function biasa sini, pakai function perulangan untuk Fibonacci-nya. Jadi langsung saja kita ini untuk ambil dulu, kita pakai yang termin dulu, terus kalau nya kita ambil, saya itu kita pakai perulangan while, cuman T0 kalau misalkan T-nya nggak nol kan, kalau T-nya nol kan baru keluar, jadi itulah ini perulangan sampai T lah. Kita ambil long, long A1, A2, A1 dan 2 dan Z yang ingin dicari, dan X bulan yang bulan keberapa yang dicari. Kemudian kita scan dulu long long longnya satu dua dan juga berdasarkan X-nya. Nah, itu kita baru ke ini. Dimana settingnya hasilnya nanti kita print kan. Jadi intinya ke langsung ke fungsinya yaitu decision. Kemudian kita ambil long long lupa untuk mengambil ya, bahkan pointer untuk mengubah itu ya kan, mengubah uh, value aslinya. Kemudian contoh kita cek dulu karena sini X itu kita karena di sini di vouchernya itu X, kita coba masukkan X kan, maksudnya X kan nggak mungkin lebih dari nol, kan nggak mungkin kan kita mau cek bulan ke nol, eh X-nya lebih kurang dari sampai satu kan, nggak mungkin kita mau cek bulan ke nol kan, maka kita tinggal misalkan iya, misalkan kita yang cari itu bulan kurang dari nol ya kita input output kan nol, hasilnya nol, dimana nanti hasilnya kita akan ubah ke Z-nya, terus kita perintah nol. Kalau misalkan kita beli yang tadinya satu, X-nya satu, yang kita cari satu, maka kita tinggal hasil satu dan return tinggal return, maka hasilnya adalah satu. Bulan pertama, kalau misalkan bulan yang dicari itu bulan kedua, ya tadi bulan kedua yang dicari tadi. Kalau misalkan enggak, maka kita buat sebuah integer variabel baru kita itu P1, P2 sampai satu, di mana P2 itu adalah satu dan P1 ada A2, jadi kita pakai pointer itu. Untuk now untuk eh, hasil sementara kayak hasil sementara kan nanti kan populasi dunia kan 5 tambah 8 13, nah 13 itu hasil sementara itu. Kemudian untuk integer I untuk perulangannya 3 sampai awalnya 3 sampai ke X-nya yang kita cari. Terus biasa, terus ini now-nya hasil yang sekarang itu kita tambahkan ke satu dan kedua, atau bulan pertama dan bulan kedua. Bulan pertama dan bulan kedua kita tambahkan, misalkan 5 tambah 8 kan 13. Now-nya itu 13. Nah, kalau misalkan yang kita cari itu bulan lebih dari 5, nah, kita ubah P2-nya dari P1. Jadi si P2 kan bulan pertamanya kan. Bulan pertamanya kita ubah jadi P1, di mana P2. Jadi bulan pertama ini kita ubah dari bulan kedua yang sebelum misal. Jadi bulan pertama yang ingin kita jumlahkan jadi 8. Dan bulan kedua atau P1 yang itu bulan kedua itu kita ubah jadi 0, 13. Jadi kita ulangi lagi, yaitu senong. Dan berarti P1 kan berarti P1 melakukan dari 13 ditambah dengan P2. P2 tadi kan bulan ke 28. Itu sampai mencapai ke bulan ke X. Kalau sudah selesai, perlahan sudah selesai, kita ubah pointer hasilnya jadi now yang kita dapat si now tadi kan.
si Fibonacci-nya. Itu Fibonacci tapi pakai pointer dan looping kalau pakai saya. Kalau saya cukup sekian mungkin nomor tiga, langsung nomor empat kita intinya intinya ada pulau-pulau. Kita disuruh untuk menentukan ap- apa aja sih tetangga dari berapa aja tetangga dari pulau yang kita inputkan. Jadi langsung saja untuk nomor satu, ini nomor satu untuk eh, fungsinya. Jadi dari main kita bikin sebuah eh, double input, double pointer agency yang disebut berapa ini double pointer karena kan intinya untuk mengajarkan ini tuh kita ada dua semacam dua array pointer apa dua array karena array pertama itu untuk menghitung untuk mengisi pulau yang kita input dan dan array kedua atau yang di bawahnya itu untuk mengetahui si pulau ini tuh tetangganya siapa saja. Misalkan pulau satu tetangganya dua dan tiga, pulau dua tetangganya tiga dan empat dan satu seperti itu. Gimana ya karena ada kemungkinan kan ekspansi jadi kita pakai pointer itu. Ini count untuk ini jumlahnya si tetangganya kita buat nol karena ya, eh, kita belum mengisi apa-apa kan belum mengisi apa kita bikin nol terus kita size nol karena ya kita belum ada apa-apa jadi size-nya masih nol size dari si pulaunya terus total pulaunya itu masih nol jadi kita inisialkan I, J, dan AB di mana I, J sebagai biasa perulangan dan AB adalah nanti input yang kita masukkan untuk eh, pulau yang berhubungan pulau A dan pulau B itu maksud untuk maksud itu untuk lebih ke kayak batasan output batasan yang nanti kita kan mau output kan kita harus tahu batasan nih. Misalkan kita nginputnya 10 pulau berarti ya kita harus nginputnya 10 pulau dan itu batasannya kita tahu dengan pakai maksud nanti saya jelaskan terus saya pakai run while kemudian scan F kita scankan dua integer A B tadi yang udah kita instansikan kalau bisa nah ini selanjutnya itu maksudnya intinya kita menginput dua integer terus sampai end of file ini gitulah terus kita bikin sebuah variabel namanya di mana intinya itu cuma kan sih mengecek maksnya yang mana yang paling gede yang mana jadi karena kan kita misalkan satu dan dua berarti kita membutuhkan ada dua pulau kan jadi ada dua pulau kan nggak mungkin nggak itu jadi satu dua dan tiga berarti kita bisa asumsi misalkan dua dan tiga berarti kita bisa asumsikan ada tiga pulau misalkan satu dua habis itu dua tiga berarti kita asumsikan ada tiga pulau karena yang terbesar itu tiga kan setelah yang kedua tadi itu maka kita cek nih apakah size yang kita butuhkan atau pulau yang kita butuhkan itu lebih dari sama dengan size. Misalkan, kan tadi size-nya nol, awalnya nol kan, karena kita belum masukkan apa-apa, jadi artinya, dengan misalkan kita masukkan satu dan dua, berarti yang paling besar kan dua, berarti kita butuh dua pulau nih, sedangkan size-nya nol, berarti kita butuh ekspansi size ini jadi dua. Gimana caranya? Pertama kita simpan si out size-nya tadi kita untuk nanti ya kita masukkan size out dulu lah. Karena kan ini untuk kita tambahin size intelligent size dan size yang baru kita ubah dengan kita need nambah ke satu ya karena array kan. Misalkan nih kita beri di pulau, berarti kan kita perlu uh, ini ke satu arraynya satu kan. Setelah itu esensinya kita ubah juga apa sih namanya ekspansi juga kita ekspansi dulu. Kan tadi kan awalnya nol dan ini juga keadaannya kan nggak ada totalnya berapa kan. Jadi kita di lock ekspansi pakai lock dengan tensi di mana kita dengan size yang kita berikan tadi misalkan berarti kan eh, tiga pulau misalkan kita beri tiga pulau berarti tiga kali size of element of integer ini element of pointer ini jangan lupa ini karena ya kita double pointer jadi jangan lupa pakai ini dari tadi lalu juga fontnya juga sama kita reload juga sesuai dengan size sama size of-nya lalu setelah itu kita eh, kan tadi kan mas kita baru ekspansi kan. Nah, jangan lupa untuk membuat si agensinya nol karena kan ya uh, belum ke memorinya tuh belum kita belum kasih pointernya belum menuju ke
memori manapun. Jadi kita bikin nol dulu. Setelah itu, code-nya kita bikin nol. Kenapa ya? Karena tetangganya masih kita nol kan. Karena kita baru ekspansi doang, belum nambahin si tetangganya. Itu. Lalu kalau misalnya kita udah ekspansi nih, baru kita tambahin. Jadi tambah jadi pulau A kita ubah, kita tambahin ekspansi lagi dengan code A plus 1. Jadi kan tadi kan ke kanan. Yang tadi yang ini kan size-nya kan tadi ke kanan. Nah, ini sekarang ke bawah untuk menghitung, untuk menambahkan si tetangganya. Jadi count A kan awalnya kan 0 kan, ya pasti dia bilang udah dibikin 0 semua kan. Nah, setelah itu eh, kita tambahin tetangganya kan, tetangganya satu kan. Jadi misalkan pulau satu kita memasukkan satu dan dua. Berarti kan pulau satu punya satu tetangga yaitu dua, pulau dua punya satu tetangga yaitu satu. Maka kita tambahkan si kita ekspansi si ekstensi ini menjadi eh, dua array. Dua array di mana array pertama yang tergantung sama ini si size-nya tadi dan array kedua bergantung sama jumlah tetangga. Tetangganya itu berapa? Misalkan eh, awalnya 0 sampai 1 berarti kan satu tetangga itu dua dikalikan size ini biasa untuk apa sih namanya formatnya. Setelah itu kita baru tambahkan kita sorry, kita ganti dengan ini kan dua array kan artinya sensinya kan dua array. Ini pulau A tetangga pertama itu B, pulau B tetangga kedua itu A, tetangga pertama itu A, sorry. Ini kan A plus plus kan tadi nol kan, nol satu. Tadi kan nol dulu kan, kan satu kan. Nol dulu. Setelah itu baru kita eh karena ini A plus plus tadi kan satu. Jadi nanti pulau pertama tetangga pertama itu B, itu B kan dua, akan A, B kan satu dua, plus satu dua. Misalkan ini esensi B atau pulau B, ini pulau dua, tetangga pertama kan B plus kan berarti 0 plus satu kan, yaitu satu. Jadi intinya ada dua dimensi, jadi pulau satu dengan eh, tetangga pertama itu dua, pulau dua tetangga pertama itu satu, seperti itu. Intinya seperti itulah. Setelah itu kita ulangi sampai kita udah nggak masukin, udah nggak input lagi. Setelah selesai, nah, jangan lupa create satu ini lupa. Jangan lupa kita bikin maksudnya sebanyak ya yang paling besar itu pulau terbesar yang kita input. Misalkan misalkan eh, kita input satu dua dua tiga empat sampai sekian 10. Berarti kan yang paling besar kan maksudnya adalah 10 kan. Dan begitulah untuk ini outputnya nanti biar ada batasannya. Jadi itu. Lalu lanjut ke perulangan untuk mencetak hasilnya. Di mana yang pertama eh, kita sebanyak maksimal tadi yang ini awalnya satu karena apa? Karena itu sesuai tadi ini perspektif kan awalnya satu kan. Jadi satu eh, jadi ke I-nya satu tetangga pertama. Ap- Kalau tetangga pertamanya itu lebih dari nol kan itu karena nggak mungkin kita pulau ke nol kan. Jadi kalau misalnya memang ada, maka pertama kita pulau sorry, sorry. Ya intinya kalau misalkan tetangga dari si A-nya itu si I-nya itu berapa? Kalau misalnya, maksudnya kalau misalnya lebih dari nol kan berarti punya tetangga kan. Tetangganya nggak nol kan. Maka kita berikan dulu format pulau beberapanya. Yaitu I-nya, misalkan pulau satu punya lebih dari satu tetangga. Maka kita kirimkan pulau satu. I-nya kan satu. Itu setelah pulau satu kita print jangan lupa untuk memberikan si tetangga-tetangganya. Sementara ulangan C sebanyak CNTI dan di mana ya NCI tadi kan ada dua I lisensi satu, pulau satu, tanggal kedua, tanggal nol, tanggal satu, tanggal dua. Oh ya tadi ini awalnya ini sih sorry sorry itu. Lalu kita slash n, yes, ke pulau selanjutnya dan sampai ke akhir. Jadi setelah itu setelah selesai semuanya, jangan lupa untuk freekan pertama ke I sampai size-nya. Kita freekan dulu untuk esensinya, setelah kita freekan tetangganya tapi baru kita berikan si esensinya itu si pulaunya kita berikan sama si home-nya itu
Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.